Mayor Jenderal Siswondo Parman atau dikenal dengan sebutan S. Parman adalah salah satu jenderal dari 6 jenderal pimpinan teras Angkatan Darat ketika itu yang jadi korban penculikan dan pembunuhan komplotan yang mengatasnamakan Gerakan 30 September pada dini hari awal Oktober tahun 1965. Mayatnya ditemukan di sebuah sumur tua yang ada di Lubang Buaya bersama 5 mayat jenderal lainnya dan mayat 1 perwira pertama Angkatan Darat yang merupakan Ajudan Jenderal Abdul Haris Nasution. Maijen S. Parman bersama korban keganasan komplotan Gerakan 30 September lainnya kemudian dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata pada tanggal 5 Oktober tahun 1965 bertepatan dengan perayaan Hari Ulang Tahun ABRI atau TNI. Pangkat S. Parman dinaikkan 1 tingkat menjadi Letjen atau Jenderal Bintang 3 Anumerta. Ia juga diberi gelar Pahlawan Revolusi. Mengutip buku, Siapa Menabur Angin Akan Menuai Badai, G30 SPKI dan Peran Bung Karno, yang disusun Sugiarso Suroyo. Komplotan pasukan yang menculik Jenderal Parman dipimpin oleh Sersan Mayor Satar dari Resimen Cakrabirawa dan Sersan Mayor Paat dari Batalion 530 Kodam Brawijaya. Menurut Sugiarso Suroyo dalam buku yang disusunnya, penculikan terhadap asisten 1 bidang intelijen Menteri Panglima Angkatan Darat Maijen S. Parman yang juga merupakan adik kandung anggota Politbiro CCPKI Insinyur Sakirman tidak begitu banyak mengalami kesulitan. Sebab, rumah sang jenderal sama sekali tanpa penjagaan. Maka, pasukan penculik di bawah pimpinan Sersan Mayor Satar dari Cakrabirawa dan Sersan Mayor Paat dari Yon Brawijaya begitu mudah masuk area rumah Jenderal Parman. Tiba di depan rumah, salah seorang anggota pasukan penculik mengetuk pintu. Pintu lalu dibuka, Jenderal Parman langsung berhadapan dengan para penculiknya. Begitu melihat yang datang adalah orang-orang berseragam Cakrabirawa dan mereka mengatakan bahwa keadaan gawat. Panggilan Presiden sekarang juga, Jenderal Parman menerimanya tanpa curiga. Sebagai pemimpin Intel, Maijen S. Parman memang sering dipanggil mendadak Presiden Soekarno seperti itu. Merasa tak ada yang janggal, Jenderal Parman lalu masuk kembali ke dalam rumah dengan maksud untuk berpakaian. Tapi anggota gerombolan Satar CS mengikuti masuk ke rumah. Tindakan kurang ajar itu membuat istri sang jenderal tersinggung. Jenderal Parman pun lalu berganti pakaian. Ia keluar kamar dengan berseragam lengkap. Lalu, dengan pakaian lengkap Maijen S. Parman keluar diiringi oleh anggota-anggota gerombolan. Jenderal Parman masih sempat berpesan kepada istrinya agar segera menelepon Jenderal Ahmad Yani. Tetapi pesawat telepon sudah diputus dan dibawa oleh salah seorang anggota gerombolan penculik. Melihat itu, Jenderal Parman tersadar jika ada yang tak beres. "Wah, telepon saya kok dibawa? Kalau begitu saya ini difitnah," kata Jenderal Parman. Ketika istri Jenderal Parman ikut keluar halaman dengan maksud hendak menutup kembali pintu depan. Ia dibentak oleh seorang anggota gerombolan penculik supaya masuk kembali ke kamar. Demikianlah dalam keadaan segar bugar Maijen S. Parman dibawa ke Lubang Buaya yang jadi basis komplotan Gerakan 30 September. Sejarah pun mencatat, di Lubang Buaya sang jenderal dihabisi. Menurut kesaksian Sukitman, salah seorang anggota polisi yang sempat dibawa komplotan penculik yang menyatroni rumah Brigjen DI Panjaitan. Dia sempat melihat pria berseragam dengan bintang 2 di pundak dipaksa gerombolan penculik untuk menandatangani sesuatu. Tapi perwira berseragam lengkap dengan bintang 2 di pundaknya itu menolaknya. Kemungkinan besar, perwira berseragam dengan 2 bintang di pundaknya yang dipaksa menandatangani sesuatu oleh gerombolan G30 SPKI adalah Maijen S. Parman. Sebab dia satu-satunya jenderal yang berhasil diculik hidup-hidup gerombolan G30 SPKI yang mengenakan seragam lengkap. 2 jenderal lainnya yang juga berhasil diculik dalam keadaan hidup yakni Maijen Suprapto dan Brigjen Sutoyo Siswomiharjo tidak berseragam lengkap. Maijen Suprapto bahkan hanya mengenakan kemeja dan sarung. Sedangkan Brigjen Sutoyo Siswomiharjo hanya mengenakan baju tidur atau kimono. Setelah tak mau menandatangani sesuatu oleh gerombolan G30 SPKI, perwira berseragam lengkap dengan bintang 2 di pundak itu menurut kesaksian Sukitman, kembali diikat tangannya, lalu diseret ke sebuah sumur. Setelah itu dihabisi, lalu dimasukkan ke dalam sumur tua.